Kalau saudara-saudara tidak mendukung saya, selesai hidup saya. Tapi kalau saudara-saudara mendukung saya, insya Allah jiwa raga saya memang untuk kubiar. Mungkin itu saya sampaikan. Terima kasih. Kita nggak perlu banyak-banyak waktu. Waktu kita sudah ini mepet ya. Saya sampaikan sekali lagi, masyarakat di kampung ini dan kepala kampung, saya harapkan kondisi kita hari ini baik, tidak ada keributan, tidak ada anarkis, kita selesaikan dengan kepala dingin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tahu, insya Allah saya akan mendapatkan, saya akan turun ke lapangan. Dan paling hidup itu bukan hanya di sana, sampai ke hilirnya. Hancurnya jalan bukan hanya tempat kita. Bayangkan kayak apa hancurnya jalan Kalirejo dan jalan provinsi. Apalagi jalan kabupaten. Jalan dan sebagainya. Apakah itu bersyarat atau tidak? Karena bersyarat atau tidak itu. Ketika Bapak akan memblader, kemudian mendatangkan alat berat 3 biji, kalau tidak saya tidak apa namanya, apakah pembangunan itu bersyarat atau tidak? Karena kami tadi sudah bertekad bulat bahwa portal kami adalah harga mati, tidak bisa. Gimana bisa ngeledar kalau portalnya nggak buka? Pasang lagi. Dan nanti terkait dengan suara lah pastinya. Pasti mereka akan pengen 2 kali kan menjabat, pasti gitu. Sehingga ketika Bapak Ibu bersama-sama dengan kita, itu akan lebih memaksimalkan itu bisa dibawa ke wilayah kita. Terkait dengan bahwa kemungkinan kita nggak bisa pakai mobil ini lain. Sebenarnya kalau bicara itu berlaku seluruh Indonesia, kami oke aja, nggak ada masalah. Tapi persoalannya kan kadang kita ini hanya berlaku, yang Bapak harapkan hanya berlaku mungkin di wilayah-wilayah tertentu. Nah ini yang jadi repot bagi kami. Karena terus terang bahwa kos daripada kegiatan kita, Anda mungkin pernah mobil dan lainnya punya armada, tidak mungkin ngangkut sesuai dengan kapasitas yang ada. Walaupun secara aturan itu ya memang kami ada rekomendasinya sih Pak gitu. Jadi kita pernah diskusi di kantor DPRD bersama dengan beberapa instansi terkait, ada dari Disub juga gitu, sebenarnya, tapi kan kami tidak perlu jelaskan lebih lanjut dengan Bapak Ibu semua, karena perizinan kami itu terkait juga dengan penggunaan lain-lainnya, itu dari awal sampai akhir. Ya Pak, mungkin dari kawan-kawan bisa disampaikan ke saya, ketika saya mungkin ada yang nggak tersampaikan, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Oke. Perdanya atau luar. Jadi begini, ini dilema nanti setelah Pak Ibu muncul sampai Bandar Sari Cor, Pak Ibu mau tinggal karena dana yang tidak cukup, ini pasti akan terjadi dijual lagi. Iya pasti Pak. Ya pasti ya. Ya pasti. Karena rasa keadilannya tidak ada. Kita berharap Pak Camat melalui peran serta masyarakat, Pak Kepala Kampung bisa diarahkan ke tempat kami, tetapi persoalannya nanti menjadi satu hal ketika kami yang meminta itu menjadi tidak baik karena kami ada swasta. Daerah melaksanakan itu dan mereka dapat backup daripada bapak-bapak juga pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Camat, keterwakilan di kecamatan dan juga Kepala Kampung. Nah ini baik juga, saya berharap saya dukung begitu. Terus terkait dengan opsi bahwa ini tidak bisa dibuka, saya berpikir begini Bapak Ibu, marilah bahwa kita adalah penyumbang juga. PAD Lampung Tengah untuk sektor pertambangan hanya berasal dari wilayah kita, yang mana mungkin 0, sekian persen Bapak Ibu jadi guru, Bapak Ibu jadi aparatur kampung, bisa jadi dana itu 0, sekian persen rupiah itu dari dana pajak kami, karena memang kami hanya dari 31 sampai kita inilah untuk sektor minerba, selainnya itu sudah nggak ada semua. Mereka nggak ada izin, mereka nggak ada dasar untuk narik, begitu. Karena aturannya seperti itu. Mereka ketika tidak sesuatu Anda nambang pasir, minta pajaknya nggak bisa karena nggak ada dasar untuk menariknya. Tetapi bagi kami, mereka ada dasar untuk memaksa kami setiap bulan harus bayar pajak sesuai dengan aturan. Dan apa yang kami laporkan tiap bulan itu yang hitung mereka, hitungannya mereka, semua mereka tinggal nanti, Pak kamu bayar sekian sesuai dengan aturan dan hitungan yang ada di pemerintah daerah. Satu, Gunung Haji masyarakatnya tanda tangan diketahui kepala kampung, itu yang udah disampaikan kemarin itu dengan kepala kampung yang sebelah sana, Payung Batu itu apa?
bukan sebelah sini Nyokang, Padang Rejo. Cuman itu tidak berjalan. Yang disuruh tanda tangan supaya dipikir pemerintah daerah. Kalau orang 1, 2 yang ngomong termasuk saya, DPR Lampung Tengah saya ngomong, kalau tidak didukung dengan masyarakat tidak ada gunanya. Jadi gitu. Dari Payung Mulia, Payung Makmur dan nyampe Gunung Haji, tanda tangan masyarakat diketahui kepala kampung, diusulkan pemerintah Pak. Apa yang diomongkan Depur itu tadi semuanya itu benar semua. Cuman Depur jalan itu kan ada kapasitasnya yang bisa dilewati atau enggaknya ya. Jadi itu aja. Selanjutnya permintaan masyarakat itu biar jalannya di ladder ya Pak ya, cuma portal tetap pasang. Jadi kalau dibuka portal itu setelah di ladder nanti pasang lagi. Itu permintaan masyarakat, bukan saya. Itu kira Depur udah banget ini yang meminta. Maka saya tanya di sini biar clear urusannya. Jangan nanti ada anarkis setelah nanti alat berat datang ribut masyarakat nanti. Itu Depur ya. Lanjut Pak Camat. Yang dia ceritakan pajak, kami tidak ada urusan dengan pajak. Urusan kami ini dengan jalan yang rusak. Kan gitu. Adapun mekanismenya pajak dan lain sebagainya itu bukan urusannya wong tukang ngarit. Kan gitu. Kami ini cuma tukang ngarit, kan gitu. Jadi nggak tahu menau tentang cerita pajak, itu silahkan mereka yang berurusan, kan gitu. Pajak mau sekian loss, kami nggak ada urusan. Yang penting jalan kami mulai Gunung Haji sampai itu diperbaiki. Itu aja Mas. Jadi kami nggak butuh klarifikasi sampean macet negara, sampean macet ini itu, kami nggak butuh cerita itu. Nggak butuh cerita itu, kan itu. Yang kami butuhkan didandani jalan ini. Sanggup nggak sampean dandani? Sanggup nggak sampean? Kalau nggak sanggup, jangan lewat kami, desa kami. Tapi kalau sampean sanggup, silakan sampean lewat. Kan gitu, ya. Jadi untuk perusahaan siapapun yang akan mewakili, nggak usah cerita pajak, nggak usah cerita tetek bengek. Kami ini masyarakat dibohongi oleh sopir-sopir sampean itu. Setiap lewat, kalau ditanya sopir baru nggak tahu aturan. Setiap lewat sopir baru nggak tahu aturan. Dan sopir baru ini apa enggak pikun kira-kira kalau semuanya sopirnya baru nggak tahu aturan. Aturan jelas, fotokopi udah ada itu. Pihak PT juga ditandatangani oleh Pak Dedi, oleh jenengan sama ini waktu itu sih belum ditandatangani, itu yang saya pegang. Itu aturan udah tertera semua di situ. Tapi sering dilanggar. Bahkan kami Pak Camat malam hari pernah datengin perusahaan Pak Dedi jam 12 malam. Karena apa? Ada puso yang bermuatan. Di aturan itu nggak ada. Nggak ada aturan itu. Puso melintas ke sana itu bawa muatan nggak boleh. Itu tertera semua apa itu. Berarti kan perusahaan ini remehkan Payung Makmur toh. Kan gitu. Perusahaan ini remehkan Payung Makmur. Jadi kami sebagai warga Payung Makmur sekalipun kami nggak terdampak Mas, ya yang jelas nggak terima gitu loh. Jadi jangan banyak cerita ya, jangan banyak cerita tentang pajak dan lain sebagainya. Sampai sanggup nggak ngedandan jalan, itu aja intinya. Udah selesai itu, selesai. Dan niat baik mau di grader tuh sampai 3 alat yang diturunkan, termasuk sabesnya jangan ada yang pakai tanah, benar-benar sabes ya kan. Sudah itu niat baiknya munculkan dulu, baru nanti apa namanya dibuka portalnya itu. Kalau nggak dibuka portalnya gimana mau ngerjainnya? Sudah itu dipasang lagi ya? Dipasang lagi ya? Ya. Nah, maksud saya coba kita sama-sama kita berpikir dengan kepala dingin. Kalau masalah pajak segala macam saya yakin lah Bapak itu cuman hanya memberitahu bahwa perusahaan ini mengikuti aturan negara. Cuman yang mereka tidak mengadakan aturan, jalan yang dipakai dengan kapasitas mobil yang penuh. Nah itu kan sudah disampaikan. Nanti Pak Hanafi ini kan kerjasamanya dengan perhubungan di Komisi 3, ya kan? Nanti kita coba, kita kembali ke perhubungan, kita pasang lagi itu tanda-tanda rambu-rambu itu. Sudah tuh nanti pihak kepolisian maupun dari lantas atau polsek
termasuk dan Ramin membantu kita untuk menertibkan itu. Kegiatan kita pada siang hari ini, Pak Dewan. Jadi inilah nampaknya ungkapan rasa kekecewaan masyarakat kepada perusahaan yang sudah tertindas selama 34 tahun. Jalan dirusak oleh perusahaan, tetapi perbaikannya tidak sesuai dengan apa yang telah dibangun oleh pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, sehingga masyarakat memportal jalan untuk mengingatkan kepada perusahaan untuk peduli kepada kerusakan yang ada. Dan pada kesempatan ini dengan dimediasi oleh kecamatan dan kita 2 DPR Kabupaten dan Provinsi, saya sendiri dari Provinsi Singa Sawangga dan Kabupaten Bapak Hanafi, juga Pak Camat tentunya yang memprakarsai juga dengan Kapolsek Padang Ratu juga dan Ramil Padang Ratu, sehingga terjadi kesepakatan untuk meratakan jalan yang sudah dirusak dan hanya memperbolehkan kendaraan sejenis kol diesel yang berkapasitas 8 ton yang dapat melintasi mengangkut daripada hasil penambangan pasir Presparu. Tindak lanjutnya nanti sebagai anggota Komisi 2 yang membidangi bidang lingkungan hidup seperti apa, Pak Dewan? Saya akan coba nanti musyawarahkan dengan komisi untuk meninjau sejauh mana kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di wilayah penambangan, karena memang kerusakan lingkungan hidup ini yang tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mencegah sehingga tidak terjadi lebih parah lagi. Sementara itu lingkungan yang telah terdampak sekali adalah ekosistem yang ada, sehingga binatang-binatang yang seharusnya bisa di habitatnya terpaksa tergeser mengingat dengan adanya pembangunan penambangan tersebut. Ada berapa kampung hari ini, Pak, yang berkumpul hari ini? Yang datang ada 6 kampung, 7 kampung seyogyanya, yaitu Payung Mulia, Payung Makmur, Payung Rejo, Tanjung Rejo, Sangun Ratu, Tanjung Kemala, Gunung Haji, dan Gunung Raya. Pesan-pesan DPR Komisi 2 tentang lingkungan hidup untuk masyarakat dan perusahaan tambang ini, Pak? Saya berharap pihak perusahaan bisa komitmen menjalankan apa yang telah menjadi kesepakatan bersama sebagai janjinya untuk memperbaiki dan menambang dengan angkutan yang sesuai dengan jalan yang diperuntukkan. Oke, makasih, Pak. Jalan yang diperuntukkan berapa kilo, Pak, kira-kira, Pak? Sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas. Oke, makasih. Kita pada hari ini, Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami masyarakat Buyan bersama pihak perusahaan sudah mengambil kesimpulan bahwa antara kedua belah pihak yang saya dibantu oleh Kapolsek, Bapak Pincam dan kawan-kawan kepala kampung ada pertemuan ini, ada kesepakatan bahwa hari ini sudah diputuskan masyarakat mengiyakan untuk membuka jalan itu apabila dari pihak perusahaan sudah memberikan niat baiknya atau memperbaiki jalan dengan kendaraan kapasitas yang bisa di jalan itu berkurang. Di luar mobil Puso itu boleh, di mobil dan truk ya Pak Kapolsek ya. Jadi saya harapkan nantinya ke depannya ini akan selalu berjalan keseimbangan antara masyarakat dan perusahaan. Jadi kita nggak boleh ribut-ribut. Kita selesaikan hari ini dengan kepala dingin. Alhamdulillahirobbilalamin. Ternyata penyelesaiannya kita sudah tuntas hari ini selesai. Tinggal kita pemerintah daerah bagaimana caranya untuk turun ke lapangan melihat keadaan jalan fisiknya, bahwa jalan dari Payung Mulia sampai Gunung Haji itu adalah jalan kabupaten. Jadi pihak perusahaan juga belum tentu bisa memperbaikinya. Alhamdulillah, tapi mereka ada niat baik untuk menyelesaikan perbaikan jalan. Silakan Pak Kapolsek kalau ada yang tambahkan. Oke, makasih. Cukup. Jalan nih, langkah-langkah ke depannya seperti apa, Bang, terkait aksi masyarakat ini, Bang? Langkah-langkah ke depan kan kita mengikuti apa kemauan masyarakat. Karena saya dulu DPR ini dengan adanya masyarakat berseru-seru, otomatis saya mendukung apa keputusan masyarakat. Sedangkan tadi sudah ada kesepakatan bersama perusahaan bahwa perusahaan itu sudah mau berjalan lebih beredar juga
mobil pusat tidak boleh lewat kecuali keluar desa. Itu kita patuhi apa keputusan masyarakat, kita sepakati itu. Terus dari aksi-aksi masyarakat ini sendiri apa didukung oleh DPR Komisi 3 sendiri? Ya kalau saya sebagai DPR Lampung Tengah, saya itu yang saya ngomong tadi, saya dengan adanya saya DPR otomatis karena rakyat, jadi apa keperluan rakyat yang itu yang saya perjuangkan. Kalau dari masyarakat, Pak, sebagai perwakilan masyarakat, seperti apa dengan keputusannya? Ya, kalau dengan keputusan tadi, sebetulnya keputusan itu sudah sepakat, artinya sudah final ya. Maksudnya sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak anggota Dewan tadi, tentang jalan harus diperbaiki dulu, setelah itu nanti masuk pakai mobil kol diesel, itu yang pertama. Tapi untuk tindak lanjut yang selanjutnya, kami tetap ada mekanisme tersendiri dengan perusahaan, karena ini kan kesepakatan tentang perbaikan jalan dulu. Adapun yang lain-lain kami belum berembuk dengan pihak perusahaan karena terbentur waktu, yang jelas kan gitu. Nah, jadi, kata Bapak itu selama ini kan perusahaan sudah sering ingkar janji dari kesepakatan yang ada. Apa ya, ini ya. tindakan warga kalau misalkan ada mereka ingkar janji lagi dari Pak? Ya, yang jelas gini, harapan kami karena tadi saya sampaikan kalau bisa perusahaan ini jangan, yang berwakil ini jangan cek-cek itu apa, karena selama ini kami ditipu terus sama perusahaan. Artinya mudah-mudahan perjanjian yang ini bisa betul-betul dipakai betul sama perusahaan. Artinya betul-betul dipatuhi, karena ada dari Pak DPR, terus dari Kapolsek, dari camat segala macam udah hadir semua. Ya insya Allah perusahaan akan patuh tunduk dengan apa yang disepakati. Artinya masyarakat untuk sementara ini cukup puas dengan keputusan hari ini, Pak? Ya kalau keputusan perbaikan jalan kami sebetulnya bisa dikatakan belum puas, karena tuntutan kami belum cukup. Kami kan menuntut cor beton. Nah sementara tawaran dari pihak PT berdasarkan kemanusiaan, oke lah untuk sementara ini dibenahi dulu pakai alat berat, terus ditimbun pakai 31 atau apa itu namanya. Nah setelah itu nanti pakai kol diesel yang langsirnya. Tapi jangan sekali-kali puso itu masuk. Itu aja untuk sementara ini, kan gitu. Oke. Terima kasih. Makasih, Pak. Iya.